Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Akbar Ilham pada kelompok 5 dari praktikum penelitian operasional 2. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 2 yang dimana nomor 1, di sebuah kota industri, dua penyedia layanan Wi-Fi IndiHome dan Biznet. Pada awal tahun, 70% pelanggan menggunakan IndiHome dan sisanya ini menggunakan Biznet. Lalu, evaluasi tahunan diketahui 90% pelanggan IndiHome tetap menggunakan layanan tersebut dan sisanya beralih ke Biznet. Di sisi lain, 80% pelanggan Biznet tetap setia, sementara 20% lainnya berpindah ke IndiHome. Lalu, jika pelanggan internet di kota tersebut dianggap tetap setiap tahun, tentukan perkembangan proporsi pelanggan IndiHome dan Biznet selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov serta tentukan kondisi steady state dan interpretasikan. Oke, kita akan menggunakan software dari RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada coding-codingannya. Sini akan saya menjelaskan dari penggunaan coding tersebut. Nah, sini state 0 yaitu tahun 0-nya yang tadi di sini kan ada tahun awal, pada awal tahun kan 70 dan 30-nya ini untuk Biznet. Nah, ini state 0-nya, state awalnya ini 70% dan 30%. Ini dikubah menjadi 0,3. Lalu ada matriksnya nih. Nah, ini dari matriksnya ini dari pengguna awal tahunan. Nah, ini kan pengguna yang tetap nih. Yang penggunaan tetap di sini dari IndiHome ke IndiHome tetap itu 0,9, berarti 90%. Terus ini 0,9. Lalu yang pindah IndiHome ke Biznet itu ada 10%. Ke sini juga. Nah, di sini juga ada Biznet ke IndiHome dan Biznet ke Biznet, masih sama. Nah, di sini by row-nya dia membaca dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, lalu dari bawahnya juga sama. Nah, ini end rows 2, betul. Hitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Nah, ini state 1, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga ini terserah penggunaannya, tapi kita menganggap ini 3 tahun karena datanya ini menggunakan data per tahun. Oke, lalu menampilkan hasil proporsi. Nah, ini untuk mencari nilai yang tadi sudah ditentukan, tadi ada dari 0, dari tahun ke 1, 2, ke 3. Nah, ini untuk mencari steady state menggunakan package EXPM. Oke, langsung saja kita running. Nah, sini sudah masuk matriksnya. Lalu, nah ini juga sudah masuk tahun-tahunnya. Nah, di sini itu hasilnya tahun pertama IndiHome ini 70% ya, masih sama lah. Tahun ke-1 dia menurun 69% dan Biznesnya 31%. Lalu puncaknya ini di tahun ketiga yaitu 0,6781. Jadi IndiHome ini pengaruhnya turun, pengaruh customer-nya itu turun menjadi 67,81, lalu yang Biznesnya ini naik 2%, jadi 32%. Ini untuk ke tahun yang ketiga. Lalu selanjutnya kita akan mencari steady state-nya. Nah, untuk steady state-nya, jika kondisinya masih seperti ini terus dengan tadi kan ada pelangganan tetap ya, pelanggan tetap, maka hasilnya ini tidak akan berubah
menjadi tetap di 0,66% dan bisnetnya ini 0,33%. Jadi nanti bakalan di tahap stabilnya ini, jika tidak ada perubahan ataupun variabel tambahan, maka tetap di 0,66 untuk IndiHome dan bisnet di 0,33. Jika tidak ada tambahan di mana ini, dianggap tetap setiap tahun. Nah, itu kuncinya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software POMQM. Nah, ini kita buat ulang saja. Nah, ini di Markov Analysis kita sesuaikan, ini kan juga 2. Nah, ini IndiHome dan ini bisnet. Lalu ininya untuk ininya 0,7 dan untuk bisnetnya ini awalnya 0,3. Lalu untuk IndiHome-nya ini yang tidak pindah 0,9 dan untuk bisnetnya 0,1. Lalu untuk tadi kan kita bacanya dari kanan ke kiri, dan untuk bisnetnya ini dari yang berpindah dulu, pindah dari bisnet ke IndiHome 2 dan 0,8 tidak pindah. Oke, jangan lupa nomor transisinya ini 3, kita solve. Nah, ini hasilnya steady state-nya sudah benar 0,66 untuk IndiHome dan steady state untuk bisnetnya 0,33. Dan untuk tahun yang ketiganya ini di angka 67% dan untuk bisnetnya 32%. Oke, kita sama ya untuk yang software dari RStudio-nya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2, dalam industri layanan kesehatan digital berkembang ini kedua perusahaan memiliki 3 alternatif strategi, yaitu AI diagnosis dan juga telemedicine platform PM. Lalu hybrid health system yang menggabungkan AI dan telemedicine untuk efisiensi dan fleksibel maksimal. Oke, setiap perusahaan akan memilih suatu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya. Oke, dan keuntungan yang diperoleh dalam juta rupiah. Bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimin, minimax, atau keseimbangan Nash. Oke, kita akan mengerjakan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan coding-codingan dari penggunaan game teori pada soal nomor 2. Di sini harus menginstal terlebih dahulu package LPsolve dan MATLAB, lalu mengaktifkannya. Lalu kita menulis ulang matriks yang ada pada soal tersebut. Lalu juga di sini kita mencari nilai minimum untuk setiap barisnya dan nilai maksimum untuk setiap barisnya. Untuk pemain A ya ini, dan pemain B juga sama. Lalu kita akan mencari saddle point atau nilai tengah dari matriks tersebut. Apakah ada keseimbangan pada matriks tersebut. Oke, langsung saja kita running. Ya, langsung skip aja, kita langsung aktifkan package-nya. Nah, ini masukkan ke matriksnya. Nah, ini sudah terbaca barisnya. Nah, ini untuk maksiminnya ini 50 dan untuk minimaxnya 85. Apakah ada saddle point-nya? Tidak ada saddle point. Oke.
Artinya nilai dari ini maksimin dan minimax ini tidak setara, tidak seimbang. 50 dan 85 tidak seimbang, maka dari itu tidak ada saddle point. Ya karena apapun, kalau salah satunya memilih memilih strategi, salah satu strategi, maka tidak ada ya, ada yang mendapatkan keuntungan lebih dan ada yang mendapatkan kerugian lebih masif juga, begitu. Makanya tidak ada saddle point di sini. Oke, kita akan selanjutnya menggunakan software POMQM. Oke. Nah, di sini sesuai yang tadi ini ada game teori. Nah, ini untuk nomor strategisnya, dan untuk kolom strategisnya jangan lupa 3. Nah, ini samakan dengan yang ada di sini lah. Oke, jika sudah ditulis semua, kita bisa langsung running. Nah, di sini terdapat hasilnya, yaitu 62,60. Nah, ini hasilnya. Kenapa bisa begini? Karena strategi yang digunakan di sini yaitu menggunakan strategi campuran. Jadi untuk bisa mendapatkan keseimbangan Nash itu kita harus menggunakan strategi campuran di sini. Nah, di sini untuk strategi campurannya ini hasilnya 62,62, dan untuk hasilnya ini kolom mixnya ini 64 untuk yang paling paling kecil nggak salah ya. Lalu ada juga di sini. Nah, ini hasil-hasil ini didapatkan karena menggunakan strategi campuran. Dia itu nggak bisa pakai strategi murni minimum ataupun maksimum karena tidak mendapatkan seimbang gitu. Untuk mencari seimbang harus memakai strategi campuran gitu. Nah, hasilnya ya tetap 62,62. Di sini minimum maksimumnya juga tetap sama, yaitu ada 50 dan maksimumnya 85. Tetapi untuk mencapai strategi yang paling baik yaitu menggunakan strategi campuran begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.